Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Zaira? Harapan dan doa saya semoga sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sudah terbayang betapa sempitnya, sumpek dan tidak ada penerangan apapun di alam kubur kecuali dengan amal perbuatan soleh. Dalam Islam diyakini bahwa ada beberapa amalan-amalan yang bisa dilakukan manusia ketika masih hidup guna bekal penerang di alam kubur nanti. Yang dimaksud menjadi penerang di alam kubur yaitu si mayat ketika sudah berada di alam kubur akan mendapat balasan-balasan baik atas amalan baik yang pernah dilakukannya di dunia, dan baginya akan terhindar dari siksa kubur. Karena esensinya setiap amalan yang dilakukan manusia selama hidupnya, walaupun sebesar biji zarah, entah itu amal baik ataupun buruk, pasti akan kembali kepada yang mengerjakannya. Lantas apa sajakah amalan tersebut? Berikut 13 amalan yang akan menerangi di alam kubur. Yang pertama, mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu dimulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya adalah kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dengan sholat kita bisa terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat juga menjadi amalan yang pertama ditanyakan di akhirat kelak. Yang kedua, perbanyak sedekah. Sedekah merupakan amalan yang terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Sedekah akan mengalir dalam bentuk balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala di alam kubur nanti. Yang ketiga, doa anak soleh. Dalam hadis riwayat Muslim, ada 3 amalan yang tidak akan putus dan terus mengalir kepada orang yang melakukannya. Sebagaimana yang telah disebutkan, apabila anak Adam, manusia, meninggal, maka terputuslah segala amalnya, kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Al-Quran juga menjadi petunjuk dan tuntunan bagi manusia jika ingin selamat di dunia hingga akhirat kelak. Yang keempat, membaca Al-Quran agar mendapat syafaat. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, doa di akhir tahiyat sebelum salam. Dalam hadis Sahih Imam Al-Bukhari, doa yang wajib dibaca di akhir tahiyat sebelum salam agar terhindar dari siksa kubur dan fitnah Dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan azab api neraka, dan dari fitnah kehidupan dan setelah kematian, dan fitrah Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis riwayat Imam Bukhari. Yang keenam, rajin membaca surat Al-Mulk. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa salah satu amalan agar terhindar dari siksa kubur adalah dengan memperbanyak bacaan surat Al-Mulk selama masa hidupnya di dunia. Ketujuh, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Dalam kitab Busrul Karim dijelaskan khasiat membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali, yang artinya seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur, dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawanya menyeberangi jembatan hingga ke surga. Kitab Busrul Karim. Yang kedelapan, membaca tasbih. Membaca tasbih 2 kalimat yang berbunyi Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim adalah 2 kalimat yang bisa menyelamatkan dari siksa kubur. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang artinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, 2
Dua kalimat ringan di lisan berat timbangan dan disukai yang Maha Pengasih Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan, melaksanakan ibadah haji dan umrah. Melaksanakan ibadah haji dan umrah menjadi salah satu ibadah yang akan menerangi di alam kubur nanti bagi yang mampu dalam segi tenaga dan finansial. Maka alangkah baiknya bersegera melakukan ibadah haji maupun umrah. Yang ke-10, membaca doa sabu jagat. Doa sabu jagat merupakan doa pamungkas yang sering dibaca umat Islam untuk meminta kebaikan dunia hingga akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Yang ke-11, membaca doa terhindar dari siksa api neraka. Membaca doa agar terhindar dari siksa api neraka yaitu pada surat Ali Imran ayat 192 yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya orang yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh Engkau telah menghinakannya, dan tidak seorang penolong pun bagi orang yang zalim. Quran Surat Ali Imran ayat 192. Yang ke-12, membaca doa agar diwafatkan bersama orang beriman. Selanjutnya membacakan doa agar diwafatkan bersama orang yang beriman, yaitu pada surat Ali Imran ayat 193 yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Quran Surat Ali Imran ayat 193. Dan yang terakhir, membaca doa agar tidak dihina di akhirat nanti, yaitu pada surat Ali Imran ayat 194 yang artinya, ya Tuhan kami, berikanlah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami di akhirat. Sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janji. Quran Surat Ali Imran ayat 194. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Saya undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata, dan dukung terus channel Sahira dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke sosial media sahabat agar channel ini dapat berkembang dan terus menebar kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.